قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaid bin Sahal An-Nazari atau lebih dikenal dengan sebutan Abu Talha Al-Ansari. Dia adalah gambaran tentang lelaki tampan yang kaya raya. Hartanya melimpah ruah. Lelaki itu jatuh cinta pada Ummu Sulaim, wanita cantik nan cerdas, dan yang lebih penting dari itu adalah dia seorang muslimah. Abu Talha pun yakin tak akan sulit menaklukkan Ummu Sulaim. Lagi pula, kala itu perempuan yang membuat dadanya selalu berdebar tak karuan itu adalah seorang janda. Ummu Sulaim bercerai dengan suami pertamanya setelah ia memeluk Islam, sedangkan suaminya memilih tetap kafir. Masyarakat umum pun mengakui akan kekayaan dan ketampanan Abu Talha yang mustahil lamarannya akan ditolak oleh Ummu Sulaim. Pada saat Abu Talha mendatangi Ummu Sulaim untuk melamar, muslimah itu berkata, "Demi Allah, orang seperti Abu Talha tak mungkin ditolak jika ia melamar." Sayang seribu sayang, lelaki tampan itu masih dalam keadaan kafir. Tidak halal baginya untuk menikah dengan Abu Talha yang belum berislam. Oleh sebab itu, Ummu Sulaim dengan tegas menolak lamaran itu. Jawaban itu tak disangka oleh Abu Talha. Namun Ummu Sulaim memberi ruang kemungkinan diterima lamaran itu. Ia minta Abu Talha memberi mahar yang rumit bagi Abu Talha, yaitu masuk Islam. Ummu Sulaim tidak minta harta yang terpandang di kalangan kaum Ansor ini. Ya, hanya kesediaan Abu Talha untuk memeluk Islam. Bagi Ummu Sulaim itu adalah mahar yang tak ternilai harganya. Mulanya Abu Talha agak ragu, namun Ummu Sulaim memberi keyakinan akan membimbingnya dalam berislam. Pada akhirnya, Abu Talha menyatakan masuk Islam dan menjadikannya sebagai mahar untuk menikahi Ummu Sulaim. Sang mempelai istri pun menerima dengan sukacita dan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah terbesar itu. Di atas landasan keimanan, mereka mampu membangun tatanan keluarga yang harmonis. Ummu Sulaim sangat menghormati suaminya dan begitu sabar dalam menjalankan hidup bersamanya. Bahkan, Nabi pun memberikan pujian terhadap Ummu Sulaim. Demikian pula dengan Abu Talha yang memberikan curahan kasih sayang yang tulus kepada Ummu Sulaim. Dan ternyata, masuknya Abu Talha ke dalam pangkuan Islam bukan karena Ummu Sulaim semata. Ia memeluk Islam dengan sepenuh hati. Buktinya, ia kemudian menjadi salah satu sahabat Nabi yang paling menonjol. Ia adalah sahabat Nabi yang sangat berani dan begitu pemurah karena kerelaannya berkorban di jalan Allah. Bersama istrinya, mereka menyerahkan jiwa raganya demi kemajuan Islam. Mereka termasuk di antara 70 orang yang melakukan Baitul Aqabah, yaitu sumpah setia yang diucapkan kaum muslim sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Doa Rasulullah SAW. Pasangan Ummu Sulaim dan Abu Talha dikaruniai putra tampan dan cerdas. Suatu hari, Abu Talha harus pergi jauh kendati anaknya sedang sakit. Sang anak kemudian meninggal dunia ketika ayahnya tak ada di sisinya. Dengan tabah, Ummu Salamah mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Seraya minta ampunan dan berdoa kepada Allah agar mengaruniainya kesabaran, ketabahan, serta keturunan. Ia juga berpesan kepada keluarga Abu Talha agar ketika suaminya datang, tidak mengabari kematian anaknya sendiri kecuali dirinya sendiri. Ketika pulang,
Abu Talha langsung menanyakan kabar anaknya. Ummu Sulaim mengatakan, tiada hari ia lebih tenang dan lebih indah dari malam ini. Abu Talha menyangka anaknya sudah sembuh, lantas ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ummu Sulaim pun menunggu saat yang tepat untuk memberitahu kepada suaminya. Akhirnya ia mendekati suaminya. Wahai Abu Talha, suamiku tercinta, jika ada suatu kaum menitipkan barang titipan kemudian mereka ingin mengambilnya kembali, bolehkah kita melarangnya? Tanya Ummu Sulaim. Tidak, jawaban Abu Talha. Anakmu adalah titipan Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambilnya, kata Ummu Sulaim. Dengan berlinang air mata, Abu Talha mengungkapkan rasa marah kepada istrinya. Usai menenangkan diri, Abu Talha menceritakan apa yang dialaminya kepada Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW terharu dengan apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim. Nabi pun berdoa untuk keduanya, semoga Allah memberkati kalian pada malam kalian yang telah berlalu. Menurut riwayat Anas bin Malik, Ummu Sulaim kemudian hamil sejak malam itu dan ia mempunyai 10 anak yang semuanya pandai membaca Al-Quran. Mencintai Nabi SAW, Abu Talha amat hormat dan cinta kepada Rasulullah SAW. Kecintaannya terhadap Rasulullah tidak dapat dibandingkan dengan kecintaannya terhadap yang lain. Abu Talha tidak pernah puas memandang wajah junjungannya dan tidak pernah kenyang mendengarkan nasihat beliau. Setiap bertemu dengan Rasulullah, ia selalu mengatakan bahwa jiwanya menjadi tebusan bagi Rasulullah dan wajahnya juga akan menjadi pelindung wajah Rasulullah. Ucapannya itu ia buktikan dalam perang Uhud. Seperti yang tertulis dalam sejarah, perang itu menjadi pukulan tersendiri bagi umat Islam. Kala itu, Rasulullah SAW mendapatkan luka yang cukup parah. Beliau terkena panah musuh hingga gigi gerahamnya tanggal dan kulit di dahinya terkoyak. Hal itu membuat pasukan kafir mengira bahwa Nabi Muhammad SAW telah terbunuh, sehingga membuat semangat tempur pasukan Islam kendor dan meninggalkan medan pertempuran. Lain dengan Abu Talha, ia tetap bersama dengan Rasulullah. Dengan segenap hati ia melindungi sahabatnya itu menggunakan tameng miliknya. Ia gunakan panah untuk melindungi diri dan sahabatnya itu. Pada saat Nabi berusaha melihat keadaan pasukannya yang tercerai-berai dan tak terlindungi tameng, Abu Talha pun berseru kepada Nabi, "Wahai Nabi Allah, demi bapak dan ibuku, jangan engkau lakukan itu. Saya tidak ingin engkau menjadi sasaran anak panah musuh. Biar leher saya saja yang terkena, asal jangan leher engkau," kata Abu Talha. Selain pemberani, Abu Talha dikenal sebagai sahabat paling kaya hartanya di kalangan penduduk Madinah. Ia memiliki kebun kurma dan anggur yang sangat subur. Seringkali ia pun membelanjakan hartanya untuk kepentingan umat Islam. Hartanya yang paling dia senangi adalah Taman Bairuha yang letaknya menghadap ke masjid. Suatu hari ia pun membagikan harta kesayangannya itu kepada kaum kerabatnya atas saran dari Nabi SAW. Abu Talha dikaruniai umur yang panjang, namun kerentangannya tak membuat ia berhenti berjuang di jalan Allah. Misalnya pada masa Khalifahan Utsman bin Affan, dia bergabung dalam pasukan Islam dalam melakukan jihad melalui laut. Sebenarnya, anak-anaknya mencoba membujuknya untuk urung bergabung, sebab usianya memang sudah tua renta. Mereka mengatakan kedudukannya bisa digantikan oleh siapapun dari anak-anaknya yang gagah perkasa. Namun Abu Talha tetap dalam pendiriannya, hingga ia diizinkan bergabung dalam pasukan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak atas segalanya. Dalam perjalanan, Abu Talha terserang penyakit sehingga akhirnya wafat. Dia dijemput ajalnya pada usia ke-75 tahun. Masya Allah, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Thalha Al-Ansyari adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang berasal dari kaum Ansor atau Madinah. Beliau bernama asli Sa'id bin Sahal bin Al-Aswad. Abu Thalha adalah salah satu sahabat yang turut serta dalam peperangan Badar, perang perdana umat Islam melawan kafir Quraisy. Abu Thalha memeluk Islam dengan perantara Ummu Sulaim, yang ketika itu maharnya adalah keislaman Abu Thalha. Dan Abu Thalha pun rela memeluk agama Islam. Abu Thalha adalah salah seorang sahabat yang terkenal pemberani, ahli panah di masa Nabi SAW. Ia adalah salah satu dari 12 orang yang turut serta dalam Baiat Aqobah. Ia dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan, dan Abu Thalha mengisi hari-harinya dengan banyak berpuasa. Kisah kepahlawanan Abu Thalha dicatat dalam sejarah yang heroik ketika Nabi SAW dikepung oleh kafir Quraisy di perang Uhud. Abu Thalha melindungi Nabi dengan segenap jiwa dan raganya. Saat itu di perang Uhud, Rasulullah dikepung sampai gigi beliau patah dan tutup kepala atau perisai beliau pecah akibat pedang kafir Quraisy. Dalam kondisi itu, Abu Thalha datang menjadi tameng Rasulullah SAW dan memanah kafir Quraisy hingga Abu Thalha banyak membunuh kafir Quraisy. Abu Thalha wafat pada pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan ketika akan berangkat berjihad dalam angkatan laut. Jenazahnya berbau harum meskipun 7 hari tidak dimakamkan karena pada saat itu kaum muslimin kesulitan mencari daratan. Rahimakumullah, Abu Thalha Al-Ansyari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.